ternyata tidak seenak yang dibayangkan. Gitu cuman bagus tempatnya, tetap aja kurang asin, dia bawa bon cabai sendiri. Ya. Kalau ternyata akhirnya tetap maksain puasa, nggak ikut batalin puasa demi ditraktir di restoran itu, nyampe rumah, udah makan steak yang di restoran itu, sama makan mie geleser sama tutut yang di depan, sama-sama kenyang, betul? Bedanya paling cuma 3 cm waktu di mulut, 3-5 cm pas kena lidah. Begitu ditelan pas nyampe perut, nggak ada bedanya, kenyang-kenyang juga. Apalagi keluarnya sama-sama bau. Ya. Maka nanti lama-lama, perhatikan, makan itu bergeser dari yang tadinya nyenengin diri, mosin perut, lama-lama makan bagi dia ya udah ada aja. Makan bagi saya tetap makan, tapi supaya saya sehat, karena kalau saya sehat saya bisa ibadah, cukup udah gitu aja. Gak neko-neko. Ya. Lihat, di luar sana ada orang yang makan rendang, rendangnya udah datang depan mata, dia masih bisa ngomel. Saya nggak mau ya rendang restoran ini, kan saya pesannya restoran yang itu, nggak mau, saya nggak sudi makannya. Ya Allah, di luar sana ada yang belum tentu makan daging setahun sekali. Ya, dia ngambek padahal dagingnya udah di depan mata. Lihat, makin ngikutin nafsu tuh makin gampang emosi. Ya. Nah ini coba bayangin, sesuatu yang amat sangat fundamental, perkara makan, kita nggak makan bisa mati. Ya, bahkan di bahasan fikih ya, kalau ada orang tersesat di hutan, lapar banget, yang tersisa dan bisa dimakan cuma daging babi, mohon maaf, maka hukum bisa berubah sementara untuk dia, untuk menyelamatkan jiwanya. Karena memang syariat itu punya 5 maqasid, 5 tujuan syariat. Menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga akidahnya, menjaga harta, ya, dan lain-lain. Nah ini menjaga jiwa nih, maka dia makan seperlunya sekedar untuk tidak mati dan selamat, maka itu bisa jadi boleh untuk dia. Lihat bahwa bagaimana hukum bisa berubah, ya. Nah ini sesuatu yang wajib bagi kita makan. Makanannya pun halal punya kita sendiri. Kita disuruh tahan sebulan penuh. Apalagi kalau nanti ditambah puasa-puasa sunnah setelah Ramadan. Kita puasa di Ramadan gampang, karena vibes-nya, nuansanya memang lagi pada puasa semua. Malu kalau kita makan sendiri. Padahal jelas-jelas boleh makan karena sedang haid, tapi bisa ngumpet tuh makannya, karena nggak enak sama yang lain. Ya. Nanti kalau kita akhirnya udah terbiasa puasa sunnah, di saat orang lain pada makan kita tetap puasa, ya udah akhirnya lama-lama kan terlatih. Makan yang tadinya segitu penting, jadi bagi dia hal yang sederhana saja, sekedar ada, yang penting saya sehat bisa ibadah, itu sudah cukup. Yang tadinya itu dia bisa jadi tadinya makan tuh untuk nafsunya, rendangnya harus yang itu, es cendolnya harus yang beli di sana, nggak bisa yang lain, harus yang itu, ya. Kadang dikejar mau berapa jauhnya juga, ya. Bukan masalah boleh nggak bolehnya ya, tapi kan jadi agak merepotkan, betul nggak? Harusnya makanan yang dekat ada, dia pilih yang jauh, hanya karena nafsunya pengennya yang itu, ya. Maka ketika makanan aja udah jadi biasa aja bagi dirinya, ya. Nanti lama-lama sahur juga, giliran dulu awal puasa, sahurnya harus banyak supaya bisa kuat puasa. Nanti lama-lama gimana? Sahur mah sekedar aja mau kurma, mau air, karena yang penting berkah. Di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kalau sudah berkah nggak mungkin kurang, pasti cukup. Lagian kuat atau enggaknya puasa bukan dari sahurnya banyak atau enggak. Kita tahu perang Badar itu di bulan Ramadan loh. Mereka sambil puasa tuh dengan teriknya Jazirah Arab di saat itu, dan lagi puasa, ya. Enggak, kuat-kuat aja, ya. Kalau kitanya yang emang tidak didampingi bekal yang tadi, yang kuat, ya sudah, mau udah sahur sebanyak apapun tetap aja goyang, ya. Ada yang dia katanya, saya kuat menahan makan, saya kuat menahan haus, tapi yang nggak kuat rokok, aduh, batal gara-gara itu, ya. Ngebul. Disebutnya para ahli hisab. Iya kan, menghisap, ya. Iya. Ya pakai P hisab, bukan pakai B, ya. Tapi lihat bagaimana akhirnya ada perubahan kan pada dirinya, sehingga akhirnya perkara fundamental seperti makan sudah dianggap biasa saja. Maka nanti lama-lama apalagi perkara yang tidak fundamental, contoh tetangga beli mobil baru, ya sudah, terus kenapa gitu. Perkara makan aja dia nggak ribet, nggak iri.
Apalagi cuma tetangga naik mobil baru, ya udah sih. Yang nyicil dia. Masa kita yang ngambek, kita yang kepikiran. Dia tahu, dia udah terlatih bahwa fungsi makan itu bukan muasin nafsu, tapi sekedar sehat biar bisa ibadah. Maka dia juga ngelihat, oh tetangga mau mobilnya sebagus apapun, fungsi mobil tetap sama. Tujuannya bikin kita nyampe. Kita memang nggak punya mobil, tapi terbukti kita bisa nyampe kemana-mana. Tetap bisa nyampe ke majelis taklim, tetap bisa belanja ke pasar, tetap bisa beli sayur. Bahkan ada yang bisa umroh padahal nggak punya pesawat. Coba kalau umroh harus punya pesawat dulu masing-masing, kan susah parkirnya. Mau taruh di mana? Di Rosnia nggak muat. Lihat, maka akan jadi jauh lebih mudah bahagia. Gara-gara dia udah biasa aja gitu. Ada syukur, enggak ya udah. Adapun hanya untuk jalan tambah dekat kepada Allah. Makanannya biar dia sehat, biar bisa ibadah. Hartanya biar dia bisa sedekah. Ya. Dan juga tadi nggak gampang iri, nggak gampang dengki. Maka kalau kayak gitu lebih mudah bahagia. Diawali dengan apa? Kalian disuruh puasa agar bertakwa. Bertakwa agar apa? Agar kalian bahagia. Nah gitu. Masuk akal tidak? Ya begitulah, bismillah. Ya. Jadi nggak asal-asal apa sih Allah teh? Ngebos banget nih, nyuruh saya nahan lapar. Udah tahu orang kalau lapar teh, ternyata begitu diselidiki dari sudut pandang medisnya juga sehat orang puasa. Ya. Proses detoksifikasi. Bahkan orang-orang yang parado dari dunia binaraga pada bilangnya, kita itu apa yang kita makan. Ya. Ketika makan yang sehat-sehat terus, ya wajar jika dia lebih sehat, lebih bugar, lebih nggak gampang sakit. Ketika makannya yang ya punten, yang tergolong makanan tidak sehat, atau ada yang disebutnya UPF, ultra processed food, makanan yang udah diolah berkali-kali, udah hilang itu nutrisinya, ya, udah hilang nutrisinya, udah bukan makanan, ya. Termasuk sampai ada yang menyebutin, saya doyan ikan asin, tapi kata dokter gizi ikan asin itu udah bukan ikan, tapi dia mantan ikan. Ya dia udah diawetin sekian lama, dipakai garam dengan kadar setinggi itu, bagi kita nikmat luar biasa, ya. Tapi tentu kita tahu lebih bernutrisi yang benar-benar masih segar, dipotong sehat. Ya kalau orang Jepang nyebutnya sashimi, ya. Tapi ya sekali lagi, ya kita halalan toiban yang penting, ya. Dan ya itulah alasan kenapa sekali lagi kita berpuasa, biar bahagia juga, ya, biar bertakwa. Atau kalau bertakwa, otomatis dengan kita akhirnya jadi orang yang bertakwa, tadi nggak cuma bahagia, kita bertakwa nggak berani ngambil punya orang, nggak berani dusta, selalu jujur, selalu amanah. Ya orang seneng lah urusan sama orang kayak gitu. Lama-lama orang yang berbisnis atau bermuamalah dengan kita puas, dia sebarin lagi ke temennya. Nih sama ini nih jujur kalau catering di dia, nih sama ini nih kalau beli di dia, dia jujur. Lama-lama efek sampingnya apa secara tidak langsung? Dagangan juga makin banyak pelanggannya, muamalah juga makin lancar, nyebar dari mulut ke mulut. Sebagaimana kalau kita licik juga sama, bisa disebarin dari mulut ke mulut. Bahkan sebetulnya orang lebih bersemangat nyebarin kebusukan kita. Oh saya pernah ditipu sama dia, bisa disebarin. Kita jujur sekali, belum tentu disebarin sama dia. Ya, tapi bismillah. Ya. Nanti efek sampingnya dengan kita bertakwa, ya kehidupan kita juga jadi jauh lebih baik. Dengan bertakwa kita nggak ngelakuin dosa-dosa yang bikin mengundang azab. Kita nggak mungkin tiba-tiba dipukulin orang di tengah jalan karena nggak pernah nipu, nggak pernah ngerugiin orang. Yang ada ya kita tahu ya cerita-cerita sebagaimana contoh ada guru yang baik sekali. Suatu saat bannya bocor, tahu-tahu ketemu sama muridnya, dulu pernah diajar, ingat kebaikannya, ditolongin, ya. Ya perkara ban. Tapi kalau bukan karena kebaikan, kadang nggak ingat untuk nolong, ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ditanyakan nanti sama anak-anaknya, mama kenapa kita harus puasa? Panjang juga tadi penjelasannya ya. Ya gitu ya. Tapi kalau kita disuruh ke ayatnya tadi, wattaqullaha la'alakum tuflihun. Dari yang tadinya dulu la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Terus kenapa memang kalau bertakwa, wattaqullaha la'alakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, nanti kalian bahagia. Bismillah. Yuk masuk yuk. Nomor 8 di bab 3 nasihat yang mengandung 3 himbauan. Halaman
47, minta tolong dibacakan. Tiga perkara penyelamat dan tiga perkara dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW akan bersabda, ada tiga perkara yang menyelamatkan dari siksa Allah, tiga perkara yang dosa, tiga perkara yang meninggikan derajat di akhirat, dan tiga perkara yang menghapus dosa. Tiga hal yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah adalah: satu, takut kepada Allah saat sendirian maupun di tempat ramai. Dua, hemat baik saat tidak mempunyai apa-apa maupun saat berkecukupan. Tiga, adil baik saat ridho maupun saat benci. Tiga hal yang merusak adalah terlalu bakhil, menuruti hawa nafsu. Suaranya masih kedengaran jelas, teman-teman? Tiga hal yang meninggikan derajat di akhirat adalah mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak, memberi makan bagi tamu dan orang yang lapar, sholat malam di saat orang-orang sedang tidur. Adapun tiga hal yang menghapus dosa adalah menyempurnakan wudhu meskipun cuaca sangat dingin, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah, menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya setelah mengucapkan sholat. Jazakillahu khairan saja, barakallah, semoga dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Ini semuanya ada hadisnya ya. Cuma nama beliau disatukan menjadi satu qaul ya. Jadi ada hadis-hadis yang Nabi menyebutkannya ada tiga kebaikan dikumpulin ini di dalam satu nasihat. Ya. Kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau disebutnya satu nama radhiyallahu anhu. Kalau perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Kapan hum? Kalau banyak, misalkan kita menyebutkan lebih dari tiga, misalkan Abu Bakar Siddiq, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Nah, karena mereka. Tapi kadang pernah kok Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu kan nama satu orang, ya. Tapi masalahnya Abdullah ibnu Abbas itu Abdullahnya anaknya adalah sahabat Nabi juga, Abbasnya juga adalah sahabat Nabi juga, bahkan sekaligus pamannya Nabi juga. Karena disebutnya dua, maka jadi radhiyallahu anhuma, mereka berdua. Semoga Allah ridho kepada mereka berdua. Ya. Kita lihat, ada tiga perkara yang menyelamatkan dari siksa Allah, ada tiga perkara yang merusak, ada tiga perkara yang meninggikan derajat di akhirat, dan ada tiga perkara yang menghapus dosa. Ya, yang pertama, yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah, satu, takut kepada Allah saat sendirian maupun di tempat ramai. Ya, bahkan kalau kita mengingat Allah di tempat ramai, maka Allah akan mengingat kita di kumpulan yang lebih ramai lagi. Ya. Jadi kalau di tempat ramai kita masih bisa ingat Allah, maka di antara kerumunan manusia segini banyak, Allah juga akan lebih ingat sama kita, karena kitanya juga ingat sama Allah. Maka belajar yuk bismillah untuk ya bismillah ingat Allah. Ada yang mempermudahnya dengan cara di tangannya selalu nempel tasbih. Kita yang ngelihat nggak usah suuzon, nggak usah julid, nggak usah gimana, pencitraan dan lain, enggak, itu urusan dia sama orangnya. Karena emang dengan akhirnya ada benda di tangan, jadi kayak asa pengen entah mencet, entah ngegeserin biji tasbih ya. Itu membantu, memang memudahkan. Dan lebih utamanya lagi takut ya di hadapan Allah. Kita tahu ini diambilnya dari ada 7 golongan orang yang mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada yang mendapat naungan lagi. Kan salah satunya adalah orang yang takut kepada Allah. Bahkan kalau riwayat hadisnya sih, orang yang dalam kesendiriannya menangis karena mengingat Tuhannya. Ya. Jadi disempurnakan, dia mau sendiri, mau di banyak orang, dia tetap ingat sama Allah. Itu satu. Yuk latihan nanti ya. Yang kedua, hemat, baik saat tidak punya apa-apa maupun saat berkecukupan. Kita dilarang mubazir ya. Lihatnya maka surat ke-17 Al-Isra di ayat 26 ya. 26 27 bahwa jangan mubazir. Mubazir itu saudaranya ikhwanasyayatin, bahwa saudaranya syaitan ya. Bahkan di riwayat yang lain Nabi ngingetin kita meskipun wudunya di aliran sungai yang segitu kencang tetap nggak boleh boros-boros ya. Hati-hati, kita kadang sambil wudu sambil ngobrol, air udah dinyalain padahal kita masih gulung tangan ya. Kan luar biasa kebuang itu air banyak ya.
karena airnya ngerasa tidak ada batasnya, ya benar-benar keluar terus. Kita mudah sekali mendapatkan air, tapi jangan seperti itu. Rasulullah kalau wudhu satu gayung cukup, satu wudhu semua ya, udah sama kaki semua, ya. Dan itu sudah 3 kali semua. Makanya ada di beberapa, nggak tahu kalau di Bogor agak jarang, tapi kalau koko lagi kayak ke Sumatera, itu banyak masjidnya itu dia kadang bukan nyediain keran, tapi ada kayak bak gede di tengah-tengah sama nyediain gayung banyak. Jadi ntar dia nyiduk, taruh wudhunya pakai gayung itu, diciduk, kemukain, diciduk, ketanganin. Gitu. Kalau kita kan terbiasanya keran ya, jadi dua-duanya boleh ya, itu boleh, sah. Maka kita disuruh hemat baik saat nggak punya apa-apa maupun saat berkecukupan. Apalagi pas nggak punya apa-apa itu wajar hemat ya. Tapi pas lagi berkecukupan juga bukan berarti jadi harus foya-foya dan ya secukupnya lah ya. Karena tadi ya, jangan mubazir, secukupnya aja. Gampang kurang nambah. Nah itu nasihat yang bagus itu dari orang tua ya. Sebenarnya banyak amat, udah sedikit dulu nanti gampang kurang nambah. Memang ada beberapa contoh kayak budaya di Tiongkok ya. Salah satu adab yang dianggap baik oleh orang-orang Cina ada istilahnya mianzi. Mianzi itu secara bahasa artinya adalah wajah. Nah, terus kadang kita suka bilang wo ing kai kai ta mianzi atau ni kai wo mianzi. Kamu harus kasih saya muka secara bahasa. Cara ngasih mukanya gimana? Contoh, ketika kita menjamu orang, bagi orang Cina itu aib kalau misalkan makanannya habis. Makanya kadang dia meetingnya cuma 3 orang, tapi dia bisa pesan makanan untuk porsi 8 orang. Karena bagi mereka habis, kalau habis itu memalukan gitu. Bagi yang dijamu, oh berarti dia nggak ngehargain saya. Bagi yang ngejamu, oh berarti saya nanti nggak bonafit dong, kok ngepas sih mesennya gitu. Nah ini ya namanya, kita ingat ya, budaya, tradisi boleh selagi nggak bertentangan dengan syariat ya. Dan di sana memang waktu dulu, dulu kok soalnya waktu di Thailand kerjasamanya sama orang Hong Kong ya, dan beberapa kali kerjasama sama orang Tiongkok, orang Cina, ya memang mereka budayanya kayak gitu. Pas pertama kali heran juga, ini asal makanan cuma bertiga, kenapa datang terus makanannya? Ya, ternyata memang cara mereka berbisnis seperti itu. Ya, nah kita di Islam berarti gimana? Ya mubazir itu jatuhnya, ya udah secukupnya aja bismillah. Ya, gampang kurang nambah, udah bismillah. Ya. Kita pengen memuliakan, kecuali makanannya yang bisa disimpan makan lama ya. Kalau kayak nastar dipergelet kan dia bisa panjang lama. Cuman kalau bentuknya udah cah kangkung, nggak mungkin kita simpan sampai 2 minggu lagi. Mau ditaruh kulkas juga, nanti udah beda banget rasanya. Ya. Maka itu yang kedua. Yang ketiga adil, baik saat ridho maupun saat benci. Kita kalau lagi dalam keadaan ridho bisa adil. Nah ketika akhirnya lagi benci, ya bisa nggak kita nggak terpengaruh? Makanya ada beberapa profesi di dalam Islam yang memang sebaiknya laki-laki. Contoh untuk memimpin, contoh untuk jadi hakim. Kadang punten ya, karena wanita itu makhluk penyayang, perasa. Begitu akhirnya dia jadi hakim ngelihat, ini kawan saya, besti tenang ya, nanti aku dukung kamu. Udah jadi hakim. Ya nggak bisa, dia harus adil. Ya. Adil itu sebagaimana pemimpin-pemimpin besar kita di dalam Islam ya pernah menghukum kaum muslimin ketika memang dia yang salah gitu. Kau pernah cerita tentang muslimnya Islam di Samarkand nggak? Samarkand itu di Uzbekistan, yang akhirnya nanti Imam Bukhari lahir di situ. Izin cerita ya, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Ini di zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ini salah satu pemimpin hebat dalam Islam. Kalau secara usia, beliau ini hidup di zaman tabi'in, jadi pernah belajar langsung ketemu para sahabat, tapi nggak pernah ketemu Nabi. Ya. Mimpinnya sebentar, hanya 29 bulan. Berarti setara dengan 2 tahun, 5 bulan. Ya. Beliau punya panglima perang namanya Qutaibah bin Muslim. Dan ketika nyampe di daerah Samarkand, langsung diserang. Ya. Langsung diserang dan ya jelas musuh nggak siap, mereka kocar-kacir, menang mudah. Dan tidak perlu ada korban jiwa di bagian muslimnya. Jadi musuhnya juga tidak ada korban jiwa akhirnya, karena udah kabur duluan. Akhirnya mereka menjauh ke gunung, tapi mereka mendapati, oh ternyata kalau pasukan muslim itu anak kecil dan perempuan nggak dilukai. Maka anak kecil itu disuruh untuk ngambil makanan ke kota, diantarin ke gunung. Ya. Tapi ketika akhirnya setelah sekian lama, ada pemuda di
Samarkand ini yang dia tahu bahwa dalam Islam itu ternyata aturannya nggak boleh menjajah. Setiap kali mereka masuk satu daerah, pertama aturannya sampein dulu tentang Islam. Kalau nggak mau nyampein tentang Islam dan dia tetap pengen di agamanya yang lama, silakan. Tapi memang harus bayar jizyah, upeti, yang nanti itu digunakan untuk maslahat umat juga. Kalau ternyata mereka menyerang, baru boleh membela diri, melawan balik. Jadi nggak boleh langsung nyerang. Nah dia ingat nih, wah ini pemimpin Islamnya waktu itu nggak ngasih tahu tentang Islam dulu, kita tahu-tahu diserbu aja. Maka aku mendengar bahwa pemimpin Islam hari ini adalah pemimpin yang adil. Maka berangkatlah dia pengen protes dari Uzbekistan menuju waktu itu pusat pemerintahan ada di Suriah, di Damaskus. Ya. Itu silakan kalau mau dicek, kurang lebih Koko pernah cek itu sekitar lebih dari 2.500 km. Ujung Banda Aceh sampai Lampung aja itu nggak nyampe 2.500 km. Dan itu jalan kaki. Ya mungkin kalau ada pun cuma ada unta dan kuda di hari itu. Nyampelah ke ibu kota, pengen nyari Umar bin Abdul Aziz. Begitu nyampe, heran dia ya. Yang mana ya istana khalifah ya? Istana pemimpin, ngelihat bangunan gede banget, megah. Ah, ini kayaknya istana. Masuk, ngeliatin orang yang masuk, kok semuanya lepas sendal. Oh, mungkin kalau ketemu pemimpin harus lepas sendal. Ternyata nggak cuma lepas sendal, mereka juga cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Wudu maksudnya. Cuman kan dia nggak tahu itu wudu. Oh, dia ikut cuci muka tuh, ngeliatin, cuci tangan, cuci kaki. Begitu masuk, apa ini kok cuman bangunan lapang, nggak ada kamar-kamarnya. Gini aja, ya masjid namanya juga ya. Terus dia ngeliatin orang pada gerak, ikut sholat. Oh mungkin harus nunduk-nunduk dulu kalau ketemu raja, ketemu khalifah, nunduk ikut. Ya orang akhirnya penasaran ya, kamu siapa? Kamu bukan orang sini, ada apa yang bisa dibantu? Oh iya, saya mencari pemimpin Islam, Amirul Mukminin namanya Umar bin Abdul Aziz. Oh tadi yang ngimamin, sekarang beliau kemana? Pulang, itu rumahnya di depan masjid. Ditunjuk ada satu bangunan kecil dan ada satu bapak-bapak yang lagi nambal tembok rumahnya pakai tanah liat karena bolong, dengan baju yang ya kena tanah ya agak sobek. Itu yang tadi ngimamin, itu Amirul Mukminin. Bercanda kamu, pemimpin dari Islam yang sebesar, sekuat dan seberjaya ini masa pakai bajunya compang-camping benerin tembok rumahnya sendiri, nambal temboknya sendiri. Ih, dikira bercanda, dianterin ketemu Amirul Mukminin, ada yang ingin bertemu. Ya sudah, kisahnya panjang sekali, Koko rangkumkan. Maka akhirnya ya langsung ditanya ada apa. Maka dia sampaikan, bukankah pasukan Islam itu kalau ingin mendatangi suatu daerah dia harus nyampein Islam dulu? Dan kita juga diizinkan memeluk agama kita kalau nggak mau memeluk Islam, tapi harus bayar jizyah. Baru terakhir bisa ada bako, bisa membela diri, ya. Maka pemimpinmu, panglima perangmu, Qutaibah bin Muslim, dia langsung menyerang, nggak sempat menyampaikan tentang Islam. Maka benar dia berkata seperti, benar dia melakukan itu, iya. Maka Umar bin Abdul Aziz panggil ajudannya, terus nulis di kertasnya kurang lebih segede gini, dilipat dua, segede gini, setiga jari diibaratkan, dilipat, kasih ke hakim di situ. Karena kan di situ udah jadi negara Muslim. Jadi kalau misalkan suatu negara, suatu daerah dijadikan tempat Muslim, salah satu yang harus pertama profesinya harus ada adalah qadi, hakim, ya. Jadi biasanya kalau suatu tempat jadi negara Muslim, jadi daerah Muslim, maka pemimpin akan ngirimin 3. 1, jadi ada pemimpin yang harus mimpin di sana. 2, harus ada qadi yang menjadi hakim, pengadil di sana. Yang ketiga, harus ada imam masjid, imam salat untuk di masjid utamanya. Ya, jadi nggak asal itu milih imam itu. Ya, maka ini kasih ke imam di sana. Ya si pemuda itu nggak bisa apa-apa juga, ya dia pemimpin terbesar. Orang juga udah mulai ngeliatin ini apa, orang pemuda sendirian nyamperin pemimpin kita. Udah siap-siap takut terjadi sesuatu. Ya sudah, dia cuma bisa udah begitu aja. Berharap. Coba kalau zaman sekarang kita bisa ngarap apa? Dia non Muslim ingin mendebat orang Islam yang bersalah, minta keadilannya ke temennya, ke sesama Muslim juga. Gimana cara dapat keadilannya? Ya kan? Maka ya sudah disampaikan kepada qadi, nyampe pulang, saya cuma dikasih selembar kertas ini. Maka ternyata begitu dibuka, tahu isi tulisannya apa?
tegakkan pengadilan. Udah gitu. Dipanggil Qutbah bin Muslimnya, ternyata lagi safar jauh, sudah hampir nyampe ke daerah Cina. Cina zaman dulu ya. Dari Uzbekistan. Ya Uzbekistan kan dulu Uni Soviet ya, sekarang jadi daerah pecahan Rusia, nanti nyambungnya ke Cina. Ditunggu pulang dulu. Begitu pulang, benar disidang. Benar kamu nggak nyampein tentang Islam, langsung diserang. Iya, betul. Tapi saya punya alasan katanya. Alasannya adalah untuk keselamatan jiwa kaum muslimin. Karena kalau udah beberapa kali disampaikan, mereka tetap berontak, akhirnya tetap terjadi pertumpahan darah. Maka daripada akhirnya kaum muslimin ada yang tertumpah darah, mendingan saya sergap. Mereka nggak siap, di mereka nggak ada pertumpahan darah karena kabur duluan, di kami juga nggak terjadi pertumpahan darah karena nggak sempat terjadi ya tusuk-tusukan, perang-perangan gitu nggak terjadi. Ya, tujuannya bagus untuk menyelamatkan jiwa, tapi syariat aturannya kamu harus nyampein Islam dulu, nggak boleh langsung menyerbu. Maka ketok palu diputuskan, paling telat maghrib hari ini semua pasukan muslim harus keluar dari Samarkand. Semuanya pergi nurut karena udah perintah Amirul Mukminin. Semua pergi, semua keluar. Terakhir setelah semuanya keluar, hakimnya ikut keluar karena dia muslim juga, berarti dia dikembalikan kepada Samarkand. Melihat itu, orang-orang Samarkandnya Allah lembutkan hatinya dan terkagum sehingga akhirnya mereka semua bersyahadat dan masuk Islam. Sampai akhirnya Samarkand itu sekarang Uzbekistan, ya, ada di Uzbekistan, dan disitulah tempat lahirnya Imam Bukhari-nya lahir di Uzbekistan ya. Dan juga ada nanti ulama-ulama yang nama belakangnya ada As-Samarkandi karena berasal dari Samarkand. Ya. Tapi lihat, adil, bukan perkara siapa temannya, siapa orangnya. Dan ini sejarah, silakan boleh baca Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, Hilyatul Auliya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, atau Syiar Alam An-Nubala Imam Az-Zahabi, tertulis di kitab-kitab sejarah masyhur tersebut. Ini kisah nyata, bersanad, nggak asal cerita, berarti bukan kebohongan. Ya, kita punya sejarah pemimpinan yang adil seperti itu. Ya, maka itulah adil ya, baik saat ridho maupun benci. 3 hal yang merusak. 1, terlalu bakhil. Tahu bakhil? Koretnya. Merege hese, pelit. Merege aya, tak aya mual mere. Jangan pelit ya. Karena orang-orang yang betul-betul tahu ini juga semuanya dari Allah, ya dia tahu udah mah ini punya Allah. Terus kalau kita kasih ke orang, kita yang kebagian pahalanya. Padahal kan ya kayak kalau misalkan ibu ngasih, bidadari ngasih orang di lampu merah lah ya, itu kan aslinya memang ada rezeki orang itu yang nyangkut di dompet kalian. Berarti kan aslinya Allah yang lagi sedekah ke orang yang di lampu merah itu. Kita yang cuman jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Enak? Gitu. Jadi nggak suka pelit. Ya, karena sadar betul orang punya Allah kok ya. Dan ada hak mereka, bukan semuanya harus jadi hak kita. Hati-hati ya, jangan terlalu pelit. 2, jangan menuruti hawa nafsu. Ingat di surat 12 surat Yusuf ayat 53 waktu pergantian juz ya, bahwa hawa nafsu itu ratum bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Ada yang hawa nafsu yang bukan berarti harus ditutup semuanya, tapi disebutkan di surat Yusuf tersebut ayat 53, surat ke-12 ayat 53, bahwa cenderung mengajak kepada keburukan. Yuk kalau mau dilihat surat 12 ayat 53. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. Monggo kalau ada yang mau membacakan. Ketemu? Yuk silakan. Dan aku tidak menyatakan diri bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang beri rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jazakillah khairan saja. Sila semoga diberkahi, dimuliakan Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Lihat, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, ya. Cenderungnya ngedorong kepada kejahatan, ya. Jadi kalau semua lagian punten ya, anggaplah kita nyobain hidup selalu ngikutin hawa nafsu. Tiap ada yang ganteng, ibu ajak nikah, ya, atau bisa kebalik, setiap kali ada yang cantik langsung pengen dinikahi juga, ya kayak begitu gitu. Ya kan mentok, mau sampai kapan coba? Mau sampai kapan? Nanti akan ada harinya capek dia, boro-boro nikah lagi, makan emping aja asam urat, makan rendang kolesterol, ya. Makan beling apalagi, ya. Kemarin waktu Muhammad dirawat di Azra karena campak, jadi kata dokternya, Ibrahim jangan ikut nginep di situ, takut ketularan. Maka mau nggak mau, ya sudah, rumah lagi dicet. Jadi mau nggak mau bukain kamar hotel itu di sebelah Azra, ada Azra Trio, terus ada Arch Hotel kan. Nah di situ. Jadi istri teh Yunda teh nganterin ASI ke sini, nganterin ASI ke sana, jadi gitu bolak-balik. Segitu teh deket, nyeletuk ngobrol teh. Gini kali ya rasanya poligami ya. Jadi harus bolak-balik, capek, ribet, ya Allah. Orang mah mikirnya enak nyampe ke sana, begitu nyampe ke sana begitu. Ya kalau lagi adem ayam, kalau dua-duanya lagi ngambek harus bolak-balik, kayaknya capek juga. Ya, ya bolak-balik nganterin ASI ke sana, nganterin ASI ke sini, harus bagi waktu. Dua-duanya perlu ya perhatian ibunya. Ya, ya itu mah celetukan aja. Cuman ya, Masya Allah, dapat pelajaran juga. Alhamdulillah sekarang udah kumpul lagi di rumah, ya. Baru pulang kemarin. Hati-hati ya dengan hawa nafsu. Yang ketiganya adalah bangga terhadap diri sendiri. Ingat kemarin yang di Al-Hikam, ada satu nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Bangga diri sendiri ini kalau secara bahasa contohnya ujub ya. Ujub, dia bangga dengan dirinya, ibadahnya, ya. Nanti keturunan-turunannya adalah kesombongan, merendahkan orang lain, ya. Beliau di Al-Hikam itu kok ingat beliau menasihati seperti ini. Kalau bukan karena besarnya dosa ujub, maka Allah dengan sengaja untuk tidak mengabulkan semua permintaan hambanya. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan semua doa hamba dikabulin, kebayang mungkin ini orang akan ujub ya. Wah, doa saya mustajab ya. Saya jualan aja air doa. Ayo nggak sini mau didoain nggak? Sini mustajab nih doa saya mah. Saya celupin kelingking saya mah jadi manjur nih obat nih air nih. Nah, gitu-gitu ya. Dan Allah dengan sengaja kata beliau nggak ngabulin semua permintaan kita. Meskipun itu mungkin akan bikin kita sedih. Tapi kalau misalkan itu bisa menyelamatkan kita dari dosa ujub, merasa dia soleh, suci, mulia, bangga karena misalkan semua doanya dikabulin, maka itu tetap lebih baik, ya. Karena saking besarnya dosa kalau sampai kita ujub, ya, mirip-mirip dengan kesombongan. Iblis itu diusir dari neraka karena diusir dari surga karena kesombongan. Kalau dicerita riwayat Israiliyat kan disebutkan bahwa iblis itu sudah beribadah kepada Allah 70.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi jatuhnya bukan karena kalah ibadah, kalah ilmunya, tapi satu, kesombongan. Ya. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kau menciptakan aku dari api dan kau menciptakan dia dari tanah. Maka aku lebih baik, api lebih baik dari tanah. Menurut iblisnya, ya. Padahal api diguyur pakai tanah mati ya. Ya nggak tahu ya pikiran iblis, ya. Nggak ngerti juga. Maka seperti itu. Bangga terhadap diri sendiri, hati-hati ya. 3 hal yang meninggikan derajat di akhirat. Ini
ini ngambil dari hadis waktu Nabi pertama kali nyampe ke Madinah. Beliau menyebutkan 4 sebetulnya, 4 hal yang kalau kalian lakukan akan memudahkan kalian nyampe surganya Allah. 1, abthus salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam. Yuk biasain, ternyata ini keutamaan. Jadi kalau nanti bayar parkir, beres bayar bensin, jangan cukup bilang makasih aja. Kadang kita mau ngasih duit, kembalian diterima, udah bilang makasih juga enggak. Sekarang terbiasa untuk Assalamualaikum. Masuk Indomaret, Alfamaret, jangan nyelonong aja sekarang mah. Assalamualaikum, nggak apa-apa orang ngeliatin juga. Ya. Masuk ke warung, turun dari angkot, kasih Pak, Assalamualaikum. Ya. Bayar parkir, kita ngasih karcisnya, tiketnya, Assalamualaikum. Ya 5.000 Pak, oh iya ini, kasih ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Usahain, Bismillah. Bahkan kita tahu sesama muslim kan kalau bertengkar ada batasnya, berapa hari? 3 hari. Nabi nyebutin di terusan hadisnya bahwa siapa yang paling baik di antara mereka duaan yang sedang bertengkar adalah yang paling pertama mengucapkan salah. Gak peduli siapa yang salah. Mau kita yang jadi korban, dia yang salah, tapi kita duluan yang ngucapin salam kepada dia. Setelah 3 hari, maka kita tetap lebih baik di hadapan Allah. Ya udah, itu kan mahal sekali. Dianggap baiknya bukan oleh makhluk, dianggap baiknya di hadapan Allah. Ya, maka yuk biasain ngucapin salam. Di sini beliau tambahkan baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak. Nggak harus kenal ngucapin salam. Ya udah salam aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kedua, memberi makan orang lain kalau di hadis itu ya. Tapi di sini beliau tambahkan memberi makan bagi tamu dan orang yang lapar. Ya. Maka silakan. Bahkan ada riwayat hadis lain yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah makanan. Ya. Dan makanan, sebaik-baiknya makanan adalah yang kita dapat dari hasil tangan keringat kita sendiri. Entah kita benar-benar kerja lalu kita belikan, atau dulu juga ada nabi yang dulu benar-benar bercocok tanam sendiri. Maka itu berkah sekali, ya. Hasil dari nanam sendiri, dimakan sendiri, ya. Yang ketiga sebetulnya ada sebelum yang sholat malam, yaitu wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Tapi di sini tidak beliau sebutkan. Langsung nyambung yang ketiga tadi tentang 4 hal yang membuat kalian mudah masuk surga: menyebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, sholatlah di saat orang-orang sedang tertidur. Sholat malam berarti, karena kan orang tidurnya malam umumnya, normalnya. Nah sekarang Ramadan gampang bangun malam karena pengen makan sahur. Kalau bisa jangan sahur doang, sempetin sholat, ya. Ingat kau pernah nyampein hadis, ini ada suatu keutamaan, banyak riwayatnya di Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, ada semua, ya. Barang siapa qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa terjaga di malam hari, kebangun nih, pengen sahur, pengen pipis, digigit nyamuk, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditambahkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Di riwayatnya cuma nyampe illa billah yang kau ambil, ya. Ditutup dengan Allahumma firli. Nanti kita ulangin biar hafal. Koko terusin hadisnya dulu ya. Kenapa kalau baca itu? Barang siapa membaca, terjaga di malam hari dan membaca tadi, lalu dia berdoa, kata Nabi, doanya akan dikabulkan. Coba kalau bukan Ramadan kan susah bangun malam. Alarm juga nggak bangun. Ini sekalian sahur, ya. Jadi jangan cuma makan doang, sempetin, ya. Ada terusannya. Dan barang siapa berwudu dan dia sholat, Allah terima sholatnya. Kan kalau ke manusia kita berbuat 1000 kebaikan,
bisa dilupakan gara-gara sekali kesalahan. Kalau ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja amalan yang Allah terima, Allah punya kuasa ngampunin sisanya. Karena kalau misalnya kita ngandelin kualitas sholat kita secara umum, kayaknya cukup sulit. Karena sering lupa rokaat, kuliah kulhu melulu, ya, kadang ketunda-tunda gara-gara nanggung 2 episode lagi, ya. Maka ini lihat, perhatikan, melalui lisan nabinya sendiri, kalau kamu terjaga di malam hari dan membaca tadi, lalu wudhu dan sholat 2 rakaat, Allah akan terima sholatmu. Gak apa-apa kuliah kulhu juga deh, ya. Bismillah. Tadi apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Kok bukannya biasanya subhanallah dulu ya baru alhamdulillah? Ada hadis riwayat yang lain yang pakai subhanallah duluan. Tapi setelah atas izin Allah udah beres bacain kutubus sitah, kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, ternyata banyakan yang alhamdulillah dulu daripada subhanallah dulu. Termasuk yang di Bukhari alhamdulillah dulu. Berarti kan, tapi kalau pengen baca subhanallah duluan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ada riwayatnya juga, selagi ada hadisnya mah nggak apa-apa. Dan sama-sama sahih juga. Tapi ya sudah, kalau ngikutin yang lebih banyak ya, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Nah, nanti malam cobain dipraktekin ya. Boleh sebelum makan sahur. Kadang kan kalau bukan kalian yang tugasnya masak, sambil nunggu matang. Ya, tapi ini kan bidadari semua ya, jadi kayaknya kalian semua yang masak ya, Masya Allah ya. Ya sudah, beres masak, beres makan, sambil nunggu azan subuh. Azan subuhnya lagi mundur banget ini ya, 4.41. Oh, kalau di sini 4.40. Kalau yang di masjid dekat rumah kok 4.41. Berarti baru bangun jam 4 teng masih bisa tahajud karena belum masuk waktu subuh ya. Dan 2 rakaat cukup banget ya. Jadi sayang sekali kalau misalkan udah ya Allah aku beriman kepada hadis dari nabimu ini ya Allah, terimalah sholatku ini ya Allah, meskipun ya kuliah kulhu bismillah. Tapi ini mumpung banget ya, luar biasa sholat malam ini soal, jangan sampai enggak, apalagi lagi Ramadan gini gampang bangunnya ya. Maka itu ya, 3 hal yang meninggikan derajat di akhirat. Terakhir, 3 hal yang menghapus dosa adalah, ini juga dari hadis dan memang ini 3 isinya ya. Ada 3 hal yang memang banyak menghapus dosa. 1, menyempurnakan wudhu meskipun cuaca sangat dingin. Kalau dari hadisnya sih menyempurnakan wudhu di waktu yang sulit ya. Salah satu waktu yang sulit ya gimana ya, kalian udah mah tinggal di puncak musim hujan, pengen bangun tahajud, wudhu nggak punya water heater, ajib ya. Dingin istilah. Tapi cenghar pasti kena muka, nggak mungkin nggak bangun itu ya. Bismillah. Nah jadi wudhu pas lagi gerah terus ketemu air segar siang-siang, sama wudhu tengah malam pengen tahajud dengan dingin banget, oh itu pahalanya beda. Penggugur dosanya juga lebih banyak ya Allah kan adil ya, maka makin besar effort, upaya, perjuangan, maka berarti makin besar juga ganjarannya, itu pasti ya. Nah ini wudhunya lebih sulit nih ya Allah, harus dingin ya. Sedangkan ada godaan pasti waswas syaiton, alah tahajud seumur hidup nggak tahajud juga nggak dosa tahu, ini lagi enak-enaknya dalam selimut, ya Allah sambil bunyi rintik-rintik hujan, ya Allah sae ya, alhamdulillah. Tapi bangun dia maksain wudhu, wah itu menggugurkan dosa banget. Yang kedua, apalagi amalan yang paling banyak menghapuskan dosa, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Ini wabil khusus laki-laki ya. Bahkan termasuk menuntut ilmu, karena di riwayat yang lain kalau berangkat ke majelis ilmu itu
satu langkah kaki menggugurkan dosa, satu langkah kakinya meninggikan derajat di sisi Allah. Jadi selamat yang jaraknya paling jauh rumahnya, berarti makin jauh jaraknya makin besar juga pahala yang didapat, makin besar juga dosa yang berguguran. Kalau pakai motor, ya berarti dihitung setiap pentilnya muter ya. Iya. Ya nggak apa-apa kan, itu juga perjuangan ya. Beli bensin, ya, naik motor dikendarain, ada yang kena macet, ada yang harus kelak-kelok, ada yang harus hujan-hujanan. Nih lagi musim kayak begini, berangkat nggak hujan, tengah jalan hujan, akhirnya pakai baju khas tradisional Bogor. Tahu baju khas tradisional Bogor? Jas hujan. Karena hujan wae. Ya, seragam tradisional Bogor itu, ya. Ke jas hujan. Yuk, langkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, salah satu amalan yang paling banyak menghapus dosa, menunggu datangnya waktu sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat. Ya, contoh, kadang bapak-bapak itu suka ada yang udah mulai ngebiasain beres sholat maghrib itu nggak pulang, pulangnya nanti habis isya. Meskipun kadang di masjidnya, kadang kalau ada kajian dia ikut, kalau nggak ada dia baca Quran, kalau ketiduran gampang tinggal wudhu lagi, atau kadang ya udah obrolan bapak-bapak di tongkrongan, tapi ini pindah ke masjid, ngobrolin aspal jalan, ya. Bawa bapak mah apa we diomong, oh, tanah itu punya siapa ya? Iya tuh durennya enak ya, gitu-gitu ya. Obrolan bapak-bapak, ya. Dan mending kalau misalkan di dalam masjid mah mereka nggak berani ngerokok biasanya, jadi ketahan kan. Tapi kadang mereka ke teras keluar, ya. Seperti itu. Bersyukurlah yang suaminya tidak merokok, ya. Nah, menunggu datangnya waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Nah, itu ternyata kalau di riwayat yang lain juga ada penjelasan bahwa menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat pahalanya seperti sholat. Makanya nggak rugi sebetulnya orang datang lebih awal di waktu sholat tuh. Azan jam 12 teng, dia 11:50 udah datang, nungguin. Maka 10 menit dia nungguin sholat, Allah tahu niat dia pengen nunggu waktu sholat, maka waktu menunggunya itu Allah anggap dia sedang sholat terus menerus, seperti sedang sholat. Padahal dia duduk aja nungguin jam, nungguin waktu, nungguin azan, ya. Dan kita tahu sholat itu diibaratkan seperti setiap di badan kita itu ada dosa-dosa yang bertumpuk, lalu ketika ruku kan ambruk jatuh, apalagi ketika sujud berjatuhan semua. Atau Nabi menggambarkan sholat 5 waktu itu seperti bagaimana kalau kamu di rumahmu di belakangnya ada sungai dan kamu mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, apakah kamu akan bersih? Bersih. Nah, itu ibarat dari Nabi terkait kalau kita ngejaga sholat 5 waktu. Nah, 5 waktu dosa ada minimal sehari ada 5 waktu dosa-dosa kita digugurkan, ya. Bersih. Jadi kadang nggak selalu digugurkan dengan sakit, dengan encok, ya. Seperti ini nih. Kalian kakinya ngelipat terus baik-baik saja. Ya Allah, kok Denny sudah tua, ya Allah. Iya ya, jangan-jangan saya penuaan dini. Enggak ya, enakan gini sih. Ini mah biasa lah, cengeng. Ya, udah ada kerutannya belum? Wrinkle. Ya. Ya udahlah. Nggak efek ya. Mau diapain coba? Mau ditanam benang? Pasang asbes? Ya tetap aja ya. Yang mulia di antara Allah yang bertakwa. Bukan berarti kalian nggak boleh merawat diri ya. Namanya kalian pengen cantik di hadapan suami ya bagus. Asal jangan di hadapan suami orang. Ya. Dan untuk menjaga kesehatan wajah ya silakan ya. Kata-katanya harus dinutrisi. Ya Allahu a'lam. Ya niatin buat yang baik-baik aja. Ya. Ya begitulah. Wah udah 10:05. Kita nyampe biasa tanya jawabnya 10:30 ya. Oke, lanjut lagi dulu berarti. Yuk nomor 9 silakan.
3 kepastian dalam hidup. 9. 3 kepastian dalam hidup. Wahai Muhammad, Allah Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad, 1. Hiduplah semaumu, tapi kelak engkau pasti mati. 2. Cintai siapa saja, tetapi engkau pasti berpisah dengannya. 3. Beramallah semaumu, tapi engkau pasti mendapat balasannya. Iya, bismillah. Jazakillahu khairan Ustazah, semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Ini juga dari hadis ya. Nabi pernah menyampaikan bahwa malaikat Jibril alaihissalam itu menasehati beliau. Apa isi nasihatnya? Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. 1, wahai Muhammad, 1, hiduplah semaumu, tapi ingat kelak engkau pasti mati. Ya. Kita memang dikasih kebebasan kok, betul. Nanti azan berkumandang kita bisa milih nggak sholat, nggak langsung ada petir menyambar kok. Kita memang dikasih kebebasan. Tapi kebebasan itu nanti akan dihisap kan. Makanya diingetin, kamu bebas, berbuatlah semaumu, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Tapi kelak engkau pasti akan mati. Yang kedua, cintai siapa saja, ya. Tapi ingat, kau pasti pisah dengannya, ya. Bukan berarti nggak boleh cinta, tapi ingat hati-hati jangan sampai cintanya melebihi cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, ya. Karena akhirnya cinta yang terlalu dalam nanti rentan kecewa, ya. Bidadari masakin untuk suami, Pak, ayo sarapan dulu sebelum berangkat. Aduh maaf, saya janjian sepedahan nih sama teman-teman, nggak sempet. Udah janji apa? Sudah janji, Pak. Janji adalah hutang. Saya tidak mau punya suami yang berhutang. Berangkat, Pak, berangkat. Jangan pulang sekalian, jangan gitu ya. Jangan ditambahin yang terakhir ya.